Kalau kita lihat di relasinya, dari pegawai berelasi dengan ID personal pada tabel personal. Namun kita membuat filter di sini, filter nama lengkap, sama seperti yang di samping-samping ini. Gimana caranya? Caranya kita joinkan dulu tabel ini di search tadi. Oke, kita coba joinkan di sini. Nah, di sini saja ya. Ini ada query pegawai find. Nah, di sini bisa kita tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data yang berelasi pada grid view Y2. Jadi di sini kita sudah bisa menampilkan nama lengkap pada tabel personal. Sementara ini adalah grid pada tabel pegawai. Begitu juga dengan jenis kelamin, alamat, dan nomor KTP. Nah, permasalahannya ketika kita menampilkan data yang fieldnya tidak ada pada tabel pegawai, kolom search-nya ini hilang. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Kita sebelumnya sudah pernah menjelaskan ya, kolom search ini sangat berguna dalam pencarian, misalnya datanya ada ribuan. Nah, kita bisa memanfaatkan kolom search ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat filter search pada tabel dengan data yang berelasi. Ada 4 di sini. Fitur search-nya tidak berfungsi. Bagaimana caranya? Yuk kita praktekkan. Ini kita berada di controller pegawai, aksi index. Kita lihat di VS Code, controller pegawai controller, aksi index. Nah, ini dia. Coba kita search data yang ini, kira-kira linknya kemana? Kita cek. Jabatan, misal saya ketik IT. Enter. Nah, lihat pencariannya menuju pegawai search. Jadi kalau kita ingin mengcustom ini lagi, kita harus masuk ke pegawai search. Kita coba lihat lagi di VS Code. Nah, kita berada di pegawai controller. Nah, lihat. Search modelnya menggunakan pegawai search. Nah, ini ada di model ya. Kita lihat buka di model. Nah, di sini ada pegawai search. Oke. Nah, lihat di sini. Pada controller yang digunakan adalah fungsi search pada pegawai search. Nah, di sini kita cari fungsi search. Ini dia. Kalau kita ingin menambah filter nama lengkap di sini, nah di sini saya mencontohkan nama lengkap dulu ya. Nah, di sini ada nama lengkap, kita kasih contoh nama lengkap ini saja dulu. Kalau kita lihat di relasinya, dari pegawai berelasi dengan ID personal pada tabel personal. Namun kita membuat filter di sini, filter nama lengkap, sama seperti yang di samping-samping ini. Gimana caranya? Caranya kita joinkan dulu tabel ini di search tadi. Oke, kita coba joinkan di sini. Nah, di sini saja ya. Ini ada query pegawai find. Nah, di sini bisa kita tambah lagi query left join. Bisa juga ya menggunakan inner join di sini, itu terserah sesuai situasi. Left join ke tabel personal. Kita buat personal. Oke, koma. Apa yang berelasi pada tabel pegawai adalah ID personal. Sama dengan pada tabel personal yang berelasi juga ID personal. Nah, gini ya cara membuat left join pada query. Teman-teman bisa yang pelajari ya.
apa perbedaan antara inner join, left join, sama right join. Namun sekarang kita praktekkan left join saja dulu. Oke, titik koma. Nah, karena ini sudah direlasikan, kita lihat lagi view tadi. Nah, di sini yang kita ingin relasikan adalah nama lengkap. Sementara nama lengkap tidak ada fieldnya pada pegawai search. Nah, caranya kita tambah dulu public di sini. Karena datanya tidak ada di database, kita tambah public di sini nama lengkap. Bisa juga nama lengkap, bisa juga nama yang lain terserah, atau nama saja boleh juga. Atau nama pegawai, biar lebih beda ya. Beda dengan yang di personal, kita buat di sini nama pegawai. Nah, bisa juga seperti ini. Oke, sudah kita tambahkan publiknya. Nah, kalau nanti dibutuhkan, kita juga perlu ya menambahkan ini pada bagian save ini. Kita tambahkan nama pegawai kalau seandainya kita get data nanti. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak ada get data, nah ini tidak perlu. Sekarang saya ingin menambahkan saja nama pegawai sesuai dengan public ini ya. Public, nama pegawai, nah ditambahkan ini di bagian save ini. Oke, kalau sudah ada ini, berarti sudah bertambah field di model kita, di pegawai search kita, yaitu public nama pegawai. Kalau sudah seperti ini, kita bisa scroll lagi ke bagian search tadi. Nah, di bagian filter ini filter dari query tadi ya. Kita masih di dalam fungsi search. Nah, ini query, left join. Nah, di sini ada filternya. Kita ingin menambah filter di bagian ini, di bagian like ini, karena nama lengkap itu like ya. Kalau seandainya itu ID, seperti ID pegawai, ID personal, nah itu tidak perlu pakai like. Cukup filter berdasarkan ID saja. Tapi kalau seandainya itu berupa string, bagusnya kita filter berdasarkan like saja. Oke, di sini saya tambah satu lagi. And filter where dalam kurung kita arraykan like. Oke. Di sini karena kita sudah merelasikan dengan personal, maka kita sudah bisa menggunakan personal di sini. Personal. Titik. Nama fieldnya adalah nama lengkap. Oke. Personal nama lengkap. Koma. Nah, di sini kita tambahkan this. Nah, ini sesuai dengan nama yang kita buat tadi. Nama pegawai. Nah, di sini this nama pegawai. Nah, gitu ya cara penulisannya. Nah, ini merupakan cara penulisan query builder pada Y2. Ini tata cara untuk merelasikan. Terus ini tata cara untuk filter data. Sebelumnya kita sudah menambahkan public nama pegawai, baru kita filter di sini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke pegawai controller tadi lagi. Di sini ada action index. Di sini rendernya ke index ya. Index pada pegawai. Kita buka view pegawai index. Nah, ini dia ya. Di sini ada personal nama lengkap. Jadi kalau seandainya kita ingin menambah filter di sini, penulisannya harus menambah atribut seperti ini dan value untuk menampilkan datanya. Jadi di sini personal nama lengkap ini kita komen dulu ya. Oke. Nah, di sini kita tambah array. Oke. Atribut nama pegawai. Oke, di bawah sini jangan lupa tambahkan koma. Nah, kalau seperti ini, kita buat seperti ini,
maka harusnya search-nya muncul, namun datanya tak tampil. Kita coba save dulu. Oke. Kita lihat di sini lagi. Harusnya kalau kondisi seperti tadi, filter ini muncul, filter berdasarkan nama pegawai, namun datanya tidak ada. Kita coba ulang lagi, tampilkan pegawai, apakah sesuai? Nah, lihat. Nama pegawai, sebelumnya di sini nama lengkap ya. Sekarang berubah jadi nama pegawai. Kenapa berubah? Karena kita mengambil dari atribut nama pegawai. Kalau seandainya teman-teman ganti namanya, teman-teman ganti jadi nama lengkap bisa juga. Cara penulisannya teman-teman bisa membuat, nah seperti ini, label, nama lengkap di atasnya, bisa juga. Itu sesuai selera ya. Nah, di sini, di bagian bawah ini, kita ingin menampilkan datanya. Gimana caranya? Kalau kondisinya seperti ini, kita tambah value seperti ini. Value bisa juga, konten bisa juga. Oke, kita tambah value sama dengan function model return model personal nama lengkap. Oke. Di sini kita menambah model personal nama lengkap. Kita coba save. Di pegawai search tadi ya, kita sudah mengcustom bahwa menambah filter personal nama lengkap berdasarkan nama pegawai. Jadi kalau udah seperti ini, harusnya dia udah jalan. Nah, kita coba refresh lagi. Lihat, datanya sudah tampil, nama pegawai. Kita coba filter, apakah udah jalan atau belum? Nah, berhasil ya. Kita coba Nafis. Juga muncul. Coba tulis Fadli. Wah, muncul juga. Atau Li saja. Enter. Nah, juga. Atau An-Nafis tadi ya namanya. An-Nafis kita coba F dan I saja. Nah, muncul. Nah, gini ya gunanya kalau seandainya menggunakan like. Kalau seandainya data itu ada, maka dia muncul. Oke, filter nama pegawai sudah ada di sini. Berarti ini sudah jalan ya. Kalau sudah bisa salah satunya di sini seperti ini, tentu teman-teman sudah bisa cara membuat filter jenis kelamin, alamat, dan nomor KTP-nya juga. Saya rasa satu contoh ini saja cukup ya. Tapi kalau teman-teman masih ragu, kita bisa tambah satu lagi di sini, misal alamat ya. Alamat, kita tambah lagi. Tambah public alamat di sini. Oke. Nah, di bagian bawah kita tambah filter. Nah, ini kita copy saja ya. Copy, karena kita sudah paham, kita copy saja. Paste, like, personal, alamat. Nah, karena field alamat ini ada di personal ya, sehingga di sini kita buat personal, alamat. Nah, di sini this alamat. Oke, yang ini titik komanya berlebih. Ini kita hapus karena kita sudah menambah filter lagi di bagian bawahnya. Jadi, titik koma itu cukup di bagian paling akhir saja. Oke, kita save. Selanjutnya di bagian indeks tadi, nah di sini, bagian alamat ini juga kita perbaiki. Tadi kita sudah menambah public alamat. Sehingga di atribut ini, kita hanya perlu nambah alamat saja. Gimana kalau seperti ini, apakah jalan atau tidak? Refresh. Alamat kosong. Kenapa ini kosong? Filternya kosong. Karena kita tadi tidak menambah alamat pada save. Di search model tadi. Nah, itu gunanya di search model tadi. Bagian sini, kita menambah nama pegawai, namun kita tidak menambah alamat. Sekarang kita tambah alamat di sini. Save.
Kita coba refresh lagi. Nah, muncul ya. Filter alamat. Nah, selanjutnya tinggal isinya saja. Sama seperti tadi ya. Nah, sama seperti ini. Value. Kita copy saja ini. Nah, kita taruh di bagian sini. Koma dulu. Enter. Nah, baru di-paste-kan. Model, personal, nama lengkap. Nama lengkap ini kita ganti menjadi alamat. Oke, save lagi. Kita coba refresh. Nah, coba ketik FA. Enter. Muncul ya. Kalau kita hapus, nah muncul semuanya. Atau kita tulis Ani. Karena Ani ini ada di tulisan Ayani ya. Kita coba enter, apakah muncul? Jalan Ayani saja. Nah, muncul. Kalau seandainya datanya ada 5, yang ada huruf Ani-nya, nah berarti ada 5 data yang muncul. Nah, jadi teman-teman bisa ya paham sampai di sini. Oke, saya rasa cukup ya kita mencontohkan 2 ini saja dulu. Bagian lain bisa kita tambahkan aja nanti. Oke, segitu dulu pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.